Kesultanan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah, yang dinobatkan pada abad 1 Jumadil awal 913 Hijriah, atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kerajaan Aceh mulai mengalami masa keemasan atau puncak kekuasaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang politik, ekonomi perdagangan, hubungan internasional, memperkuat armada perangnya, serta mampu mengembangkan dan memperkuat kehidupan Islam. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi satu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan daerah penghasilan timah. Bahkan, di masa pemimpinannya Kerajaan Aceh pun menyerang Johor dan Melayu sehingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur. Dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Aceh terdapat dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teku dan golongan Tengku. Golongan Teku merupakan kaum bangsawan yang memegang kekuasaan masyarakat sipil. Sementara itu, golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. Perekonomian utama yang dilaksanakan masyarakat di Kerajaan Aceh ialah perdagangan. Kerajaan Aceh menguasai daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera yang dikenal sebagai penghasil lada. Hal ini menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh sehingga perdagangan Aceh maju dengan pesat. Dalam hubungan ekonomi perdagangan dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Prancis dan lain-lain. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain beras, guci, gula, anggur, kurma, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam kitab adat Aceh. Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, sapaan, ganda rukam, damar, getah, perca, dan obat-obatan. Aceh mulai mengalami masa keemasan atau puncak kekuasaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai 1636. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang politik, ekonomi perdagangan, hubungan internasional, memperkuat armada perangnya, serta mampu mengembangkan dan memperkuat kehidupan Islam. Di bidang perdagangan, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah agar bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah penghasil lada. Pada masa ini juga, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Seramau Mekah atau Serambi Mekah. Sultan Iskandar Muda juga terbilang sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya, yaitu Johor, Perak, Malaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Hal ini menjadikan wilayah Kerajaan Aceh sangat luas di bawah pemerintahannya. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan Kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani.
Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh pada 26 Maret 1807. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh atau Masjid Kesultanan Aceh adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Kemudian, masjid ini adalah landmark kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Awalnya, masjid yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Pada saat itu, status masjid ini sebagai masjid kerajaan yang menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Kemudian, ketika kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada tanggal 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan bangunan masjid yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan Royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan Royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suap ke atap jerami masjid yang menyebabkan masjid terbakar. Ibadah salat dan lainnya saat itu direkolasi ke Masjid Baitur Rahim oleh Leo. Jenderal Van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali masjid dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Lalu, pada tanggal 9 Oktober 1879, Kerajaan Belanda membangun kembali masjid ini sebagai pemberian dan untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879, ketika peletakan batu pertama diletakkan oleh Tengku Khadi Malikul Adil yang kemudian menjadi imam pertama masjid, dan diselesaikan pada tanggal 27 Desember 1881 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Shah. Banyak orang Aceh yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun, sekarang masjid ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Pada awalnya, masjid ini hanya memiliki satu kubah dan satu minaret. Kemudian, kubah-kubah dan minaret baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hingga saat ini, Masjid Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 minaret, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid ini sempat selamat dari peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu minaret 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa bumi tersebut. Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah salat setelah 2 minggu kemudian. Sultan Iskandar Muda menikahi salah seorang putri dari Kesultanan Pahang bernama Putri Kamalia atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Putro Pang. Putro Pang dipersunting oleh Sultan Iskandar Muda setelah peperangan Aceh. Hanya saja saat itu permaisurinya tersebut sangat merindukan kampung halamannya. Untuk menghibur permaisurinya yang sedang bersedih dan amat rindukan suasana pegunungan di negeri asalnya, maka sang sultan membangun sebuah gunungan berbentuk seperti bukit-bukit agar istri bisa bermain bersama dengan dayang-dayangnya. Taman Sari Gunungan ini dibangun pada saat masa pemerintahan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Situs bersejarah ini dinamakan juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir sungai Dalur
Asyiki. Nama ini digunakan untuk tempat bersenang-senang permaisuri sultan yang merupakan anak dari Sultan Johor. Di dekat gunungan terdapat kandang yang dijadikan tempat makam Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani merupakan penantu Sultan Iskandar Muda yang memegang kendali pemerintahan pada tahun 1636 sampai 1642 Masehi. Sultan Iskandar Thani sendiri anak Sultan Pang Malaysia yang menikah dengan Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Sebelumnya, kandang sendiri dipergunakan sebagai tempat kenduri selamatan oleh para keluarga Sultan Iskandar Muda.